Halo Sobat Sehat, kembali berjumpa bersama saya Ahmad Rosikin dalam program Healthy Talk. Sobat Sehat, Healthy Talk edisi kali ini akan membahas mengenai topik kesehatan gigi dan mulut, yakni pentingnya gigi tiruan untuk mengganti gigi yang hilang. Tanpa berlama-lama, untuk membahas tema kita hari ini, saya sudah terhubung dengan seorang narasumber dari RSIS Yarsis Surakarta, Dr. Gigi Citra Amaliasari. Halo dokter, apa kabar dok? Halo, baik Mas. Dokter, untuk memulai pembahasan kita kali ini, dokter bisa menjelaskan secara umum sebenarnya apa sih yang disebut sebagai gigi tiruan dan apa pentingnya bagi kesehatan serta fungsi gigi dan mulut, dok? Oke, jadi seperti yang kita tahu, gigi tiruan atau juga yang biasa disebut gigi palsu itu adalah alat tiruan yang dibuat untuk menggantikan gigi. Ya, jadi ketika gigi itu hilang, baik sebagian ataupun keseluruhan, itu akan digantikan oleh alat ini yang bernama gigi palsu dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi dari gigi seperti itu. Nah, fungsi gigi itu sendiri apa sehingga alat ini digunakan untuk tujuan tersebut? Yang pertama tentunya fungsi gigi itu adalah untuk proses pengunyahan atau mastikasi. Seperti yang kita tahu, kalau kita mengunyah ya itu perlu bantuan gigi baik untuk menggigit makanan, kemudian mengkoyak makanan ataupun menghaluskan makanan sehingga proses memasukkan nutrisi ke tubuh kita pun itu lebih optimal. Kemudian yang kedua itu adalah mencapai fungsi estetik ya. Sebagai kita tahu juga biasanya paling disadari ketika gigi hilang, terutama untuk gigi depan ya, orang menjadi sadar bahwa oh ada bagian area yang terekspos langsung kosong sehingga menurunkan kepercayaan dirinya gitu ya. Nah, tentunya hal ini akan berpengaruh pada penampilan seseorang dan juga bagaimana mereka berinteraksi. Gitu. Nah, tapi selain itu juga yang banyak orang tidak sadar bahwa gigi ini sebagai penunjang otot-otot yang ada di mulut dan juga wajah kita. Sehingga ini menghindarkan kita dari terkesan lebih tua daripada umur kita yang sebenarnya. Gitu. Nah, fungsi yang ketiga itu adalah fungsi berbicara atau pengucapan atau bisa kita sebut fungsi fonetik gitu ya. Gigi itu sebenarnya adalah bagian dari tubuh yang membantu kita untuk menciptakan atau menimbulkan huruf-huruf tertentu. Misal, dengan adanya gigi depan ya, itu kita bisa mengucapkan beberapa huruf yang ketika gigi depan dan bibir bawah bertemu, huruf itu akan tercipta. Semisal huruf V, F seperti itu. Nah, tentunya ketika tidak ada gigi, huruf tersebut tidak akan jelas terucap gitu ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Baik itu bagi jaringan pendukung yang ada di dalam mulut, misalnya bagi gigi yang tersisa, di mana gigi ini menjaga posisi gigi lain pun tetap pada tempatnya, ya. Kemudian juga mendukung otot-otot orofasial supaya tetap dalam performa yang baik dan juga menjaga kesehatan dari sendi rahang kita. Nah, sedangkan proteksi secara umum ya, secara kesehatan umum kita, tentu gigi yang lengkap itu akan membantu proses pengunyahan atau inputnya makanan ke dalam tubuh kita sehingga sistem pencernaan itu akan lebih terjaga seperti itu. Baik dokter. Lalu siapa saja sih dok orang yang membutuhkan gigi tiruan atau gigi palsu ini? Oke, secara umum yang membutuhkan gigi tiruan itu adalah orang dengan kehilangan gigi permanen ya. Artinya eh, kita dewasa kita sudah memiliki gigi permanen di mana ketika gigi itu hilang kita sudah tidak punya gantinya gitu ya. Nah, kehilangan gigi ini biasanya disebabkan karena secara tidak sadar ada karies atau gigi yang berlubang. Baik nanti giginya itu istilahnya keropos sampai habis, sisa akar, ataupun harus mengalami proses pencabutan. Kemudian kehilangan gigi yang disebabkan oleh trauma, misalnya ada kecelakaan, kemudian terbentur, gitu. Kemudian juga kehilangan gigi yang disebabkan misalnya oleh penyakit tertentu. Misal pada penyakit diabetes mellitus, biasanya pasiennya cenderung mengalami kegoyahan gigi, sehingga giginya bisa saja lepas seperti itu. Dan juga pasien-pasien dengan usia lanjut ya, atau di sini memang proses aging secara alami, yang ketika kita tidak merawat dengan optimal, tentu saja penurunan kinerja sistem tubuh kita itu jauh lebih minimal seperti itu. Baik dokter.
Dokter tadi kan sudah menyinggung bahwa gigi tiruan ini ditujukan untuk gigi permanen gitu, Dok. Lalu Iya. bagaimana ketika anak-anak yang masih memiliki gigi susu itu giginya tanggal, apakah bisa disimpulkan mereka itu tidak perlu memasang gigi tiruan gitu, Dok? Oke, kalau untuk anak-anak sebenarnya kita lihat dulu ya, apakah proses lepasnya giginya itu adalah proses fisiologis, artinya proses yang normal gitu ya. Kan Iya. kita tahu bahwa memang anak-anak itu akan mengalami pergantian gigi dari gigi susu ke gigi permanen gitu. Nah, ketika ini dalam range yang normal, artinya memang dalam waktu pergantian gigi itu maka tidak diperlukan pembuatan gigi tiruan gitu ya karena memang area gigi yang lepas itu yang kosong itu memang akan untuk diisi oleh gigi permanen jadi tidak perlu digantikan akan tetapi pada beberapa kasus semisal pada kasus kehilangan gigi susu yang lebih dini atau kita sebutnya prematur loss ya jadi gigi susu anak ini lepas jauh sebelum waktunya jadi ketika gigi permanen itu belum siap untuk menggantikan, dia masih butuh waktu. Nah, itu bisa saja kita menggunakan gigi tiruan, di mana sebenarnya fungsi utamanya di sini adalah untuk sebagai alat yang kita sebut space maintainer, atau menjaga ruang untuk nanti gigi permanennya itu tumbuh. Gitu. Tentu saja biasanya kasus ini dengan indikasi tertentu ya, di mana kehilangannya pada umumnya hanya gigi depan ataupun secara bersamaan gigi atas dan gigi bawah pada anak. Baik, Dokter. Berarti pada anak-anak dengan gigi susu pun tidak menutup kemungkinan tetap membutuhkan gigi palsu ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Masih ada indikasinya ya ketika Iya, ada Dok. Lalu dokter, ketika orang ini sebenarnya sudah membutuhkan gigi tiruan, akan tapi dia menolak atau tidak memasangnya, apa aja sih dok dampaknya yang mungkin bisa terjadi gitu? Oke, tadi kita sudah sempat bahas bahwa yang tujuan kita memasang gigi tiruan itu untuk mencapai fungsi utama tadi. Tentunya ketika mungkin menunda ataupun tidak setuju untuk dibuatkan gigi tiruan, kita harus siap dengan konsekuensi tidak adanya 4 fungsi utama tadi. Yang pertama, jika tidak bisa mengunyah atau mengganggu fungsi pengunyahan, tentunya kita tidak akan optimal memasukkan nutrisi ke dalam tubuh. Semisal ya, kita biasanya bisa makan yang keras, bisa makan daging yang berserat sebagai sumber protein, tapi kita nggak nyaman karena nggak ada istilahnya gigi yang lengkap. Kita jadi cenderung lebih picky terhadap suatu makanan yang tadinya bisa makan daging, kita lebih memilih untuk memakan misalnya bubur yang cenderung hanya karbohidrat saja, sehingga rotasi nutrisi makanan kita tuh tidak optimal. Kemudian mungkin maunya kunyah telan aja biar beres yang penting kenyang gitu. Padahal itu akan membuat kinerja sistem pencernaan kita yang lain itu bekerja jauh lebih keras karena harusnya bisa lebih smooth untuk diserap, tapi ini partikelnya terlalu besar, misalnya seperti itu. Kemudian dari fungsi estetik sendiri, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak adanya gigi itu bisa membuat kita terkesan lebih tua. Bagaimana? Karena otot-otot di wajah ataupun di mulut kita itu sudah tidak ada topangan atau dukungan ya. Jadi gigi ini kan tadi fungsinya menjaga jaringan yang ada di sekitarnya. Otot-otot kita itu ditopang. Nah, ketika gigi itu hilang, istilahnya otot kita akan mengendur, tidak ada yang menahan gitu. Sehingga kesannya akan lebih tua, jadi tampak berkerut. Kemudian biasanya yang paling kelihatan itu adalah lipatan di ujung hidung dan bibir itu lebih dalam. Kemudian sudut bibirnya akan turun dan kelihatan lebih memanjang untuk bibir atas karena penurunan tadi. Jadi ada perubahan dimensi wajah kita. Kesannya jadi lebih tua. Kemudian yang ketiga adalah mengganggu dari fungsi fonetik ataupun berbicara kita tadi. Dengan tidak adanya gigi, ada beberapa huruf yang tidak akan bisa kita ucapkan secara jelas. Sehingga seringkali contohnya adalah kepada orang dengan kehilangan gigi yang banyak, saya untuk orang yang sudah sepuh-sepuh, kalau kita berbicara tuh condong tidak jelas gitu. Karena memang ada huruf-huruf yang tidak bisa terbentuk karena nggak ada si gigi ini. Gitu. Kemudian fungsi yang keempat tadi fungsi proteksi ya untuk di dalam jaringan rongga mulut sendiri. Semisal kita bayangkan ya gigi itu untuk gigi atas dan gigi bawah itu saling tahan menahan seperti ini.
Nah, ketika salah satu sisinya itu hilang, misalnya bawahnya lepas, dia tidak akan ada tahanan, sehingga dia akan istilahnya merosot atau kita sebutnya kalau bahasa Jawa modot gitu ya, terkesan lebih panjang, seperti skrup yang keluar dari tracknya gitu. Nah, dan gigi sebelahnya pun juga bisa mengalami pergerakan ke area yang kosong itu tadi. Dapat miring dengan sedikit atau bahkan miring banyak, bahkan sampai tiduran atau bahkan sampai goyang gitu. Nah, ini namanya adalah migrasi atau gigi ini bergerak. Namun migrasinya itu adalah migrasi yang tidak kita inginkan sehingga sifatnya patologis atau sebenarnya menyebabkan suatu masalah dan penyakit gitu ya. Nah, kemudian dengan tidak adanya gigi ini pula, kita kan nggak nyaman untuk mengunyah di sisi yang tidak ada giginya. Jadi lebih condong untuk mengunyah di sisi yang giginya lebih lengkap. Sehingga di situ terjadi ketidakseimbangan. Pengunyahan kita condong di satu sisi. Tentunya itu akan memperberat kinerja salah satu sendi temporomandibular kita. Jadi saya kiri aja, yang kanannya enggak dipakai. Di mana nanti biasanya sering sekali gangguan sendi, ada bunyi klik-klik-klik, atau sakit ketika membuka mulut, atau pegal pada satu sisi, gitu. Sehingga juga menyebabkan karena yang dipakai terus-menerus itu sisi sebelah kiri, misalnya kalau kehilangan yang kanan itu self-cleansingnya tidak baik, sehingga terjadi penumpukan plak dan karang di sana, nanti menyebabkan penyakit-penyakit periodontal di area sana. Jadi sebenarnya saling menjaga kalau itu utuh. Tapi ketika satu saja hilang, banyak sekali yang terganggu. Seperti itu. Baik dokter, berarti ternyata memang dampaknya itu luas sekali ya dok ya, tidak hanya Iya, pada kesehatan gigi tapi juga rongga mulut secara keseluruhan. betul. Lalu dokter, berbicara soal gigi tiruan ini, apa aja sih dok jenis-jenis gigi tiruan itu? Oke, secara garis besar kita biasanya kelompokkan menjadi tiga, di mana yang pertama adalah gigi tiruan lepasan, artinya gigi tiruan ini bisa dipasang dan dilepas sendiri oleh pasien. Gitu. Kemudian yang kedua adalah gigi tiruan cekat, di mana gigi tiruan ini itu hanya bisa dipasang dan dilepas oleh dokter gigi. Nah, tipe gigi tiruan ini itu dicekatkan atau direkatkan di dalam mulut ya di jaringan gigi yang tersisa. Jadi dia menempel pada gigi di kiri atau kanan dari area yang kosong. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga kita mengenal implan protesa, yaitu protesa atau gigi tiruan yang pembuatannya itu ditanamkan ke dalam gusi atau tulang rahang kita. Tuh. Nah, gigi tiruan ini pun terbagi lagi menjadi dua jenis, di mana ada gigi tiruan lepasan sebagian, ya, baik lepasan, cekat, atau bukan, itu ada yang sebagian, dan juga ada yang penuh. Artinya jika sebagian itu hanya menggantikan beberapa komponen gigi yang hilang, namun jika penuh itu full, sama sekali tidak ada gigi permanen yang tersisa. Baik dokter, berarti ini pemilihannya bisa didasarkan pada kasus atau pasiennya itu sendiri ya dok ya? Iya, betul. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kasus, kemudian dengan keinginan pasien, seperti itu. Kalau dari segi bahan dok, apakah bahan gigi Oke, tiruan itu paten hanya ada satu atau juga aneka ragam gitu? untuk bahan gigi tiruan sendiri itu banyak sekali jenisnya. Untuk lepasan sendiri biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu bahan gigi tiruan lepasan yang berbasis resin dan juga yang berbasis logam. Untuk yang berbasis resin ini biasanya yang sering dipakai yang pertama adalah akrilik ya. Akrilik ini dia cenderung dapat digunakan pada banyak kasus gitu. Namun memang karena akrilik ini ciri khasnya dia punya cantelan atau pegangan berupa kawat atau wire, jadi biasanya dari segi estetik dia sedikit lebih kurang gitu ya. Nah, eh, akrilik ini sendiri pun secara general sudah cukup nyaman. Namun memang secara kelenturan atau fleksibilitasnya dia belum cukup tinggi jika dibandingkan dengan bahan resin yang kita sebut Valplas gitu ya. Nah, untuk Valplas ini dia cenderung lebih fleksibel, lebih lentur bahannya dan tidak ada istilahnya cangkolan atau pegangan yang berupa wire atau kawat gitu sehingga lebih estetik. Biasanya ini adalah bahan-bahan yang disebut flexible denture seperti itu.
Kemudian ada yang tadi berbahan logam, biasanya kita sebut metal frame gitu ya. Nah, untuk yang berbahan logam ini, dia biasanya digunakan ketika memerlukan kekuatan gitu ya. Karena tentu berbahan resin itu kalah kuat jika dibandingkan dengan logam. Ini biasanya juga dikasihkan pada kasus-kasus tertentu, biasanya jika kehilangan giginya terlalu banyak, dia butuh cengkraman lebih kuat, maka dibuat basis logam seperti itu. Nah, biasanya pasien akan diberitahu bahwa memang ketika nanti ada trouble pada gigi tiruannya, itu akan lebih mudah diperbaiki pada gigi tiruan lepasan yang berbahan resin tadi dibandingkan dengan logam. Karena kan kalau logam kita harus mengalami proses cor sehingga akan sulit jika terjadi kerusakan seperti itu. Kemudian untuk gigi tiruan cekat sendiri itu juga lebih banyak lagi bahannya. Biasanya kalau untuk gigi tiruan cekat itu kita akan mengelompokkan menjadi dua bahan, di mana bahannya itu eh, mengutamakan estetik ya, artinya dia biasanya translusensi warnanya itu berusaha untuk menyerupai gigi. Kemudian yang kedua adalah bahan yang menitik beratkan kepada kekuatan. Jadi biasanya disiapkan untuk menerima tekanan yang besar. Nah, untuk bahan yang estetik ini biasanya kita kenal ada akrilik, kemudian komposit, kemudian porselen gitu ya. Kemudian yang terbaru ada zirconia gitu. Nah, untuk yang kekuatan biasanya menggunakan logam seperti itu. Namun bisa juga menggunakan kombinasi. Jadi kita misalnya butuh estetik dan juga butuh yang kuat. Nah, biasanya akan dikombinasikan. Misal lapisan luarnya itu adalah porselen, kemudian dalamnya adalah logam. Sehingga biasanya disebutnya porselen fused to metal. Seperti itu. Nah, kalau untuk bahan implan itu biasanya untuk mahkotanya hampir serupa dengan bahan gigi tiruan cekat dan untuk tonggaknya itu biasanya golden standardnya adalah bahan titanium seperti itu. Baik dokter, gigi tiruan ini dok, terutama yang lepasan itu sebenarnya apakah bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama atau ada umurnya dok? Misalnya sekian tahun harus diganti seperti itu. Oke, untuk gigi tiruan lepasan seperti seluruh barang ya yang dibuat manusia semua pasti ada kasarannya expirednya gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh sebenarnya lifestyle dan penggunaan dari pasien sendiri gitu ya. Kalau rajin maintainnya, membersihkannya, kemudian menyimpannya tidak sembarangan, memakainya juga dalam batas normal gitu ya, itu biasanya ketahanannya kita bisa prediksi biasanya sampai 5 tahun gitu. Biasanya kita sarankan untuk renewal itu setelah menginjak 5 tahun. Namun ini juga perlu dilakukan pengecekan kondisi, makanya ada kontrol berkala ke dokter gigi setiap 6 bulan, itu pun sambil mengecek jika ada gigi tiruan ya, kita harus cek apakah masih fit atau masih pas, ada bagian yang misalnya sudah tajam dan mengganggu atau tidak, atau ada retak atau patah yang tidak disadari, sehingga masa pakainya kan tidak mencapai 5 tahun, bisa jadi lebih cepat. Baik dokter, berbicara soal masa pakai nih dok dan gaya pemakaiannya, apa aja sih dok yang bisa dilakukan agar gigi tiruan ini awet sesuai umur pakainya gitu dok? Oke, untuk gigi tiruan lepasan itu yang pertama adalah dipakai pada saat beraktivitas gitu ya. Jadi pada saat bangun, saya bekerja, makan, bangunnya itu dipakai. Namun ketika istirahat tidur malam itu dilepas untuk gigi tiruannya, dibersihkan ya. Dibersihkan bisa dengan pembersih khusus yang ada beredar di pasaran ataupun bisa menggunakan bahan pembersih yang minim deterjen sebisa mungkin gitu ya. Disikat secara perlahan, jangan terlalu kasar. Kemudian penyimpanannya ketika kita tidur gitu ya, direndam di dalam air matang dengan suhu ruang gitu untuk menjaga supaya dimensinya tetap sama seperti di dalam rongga mulut kita. Nah, nanti bangun besok beraktivitas kembali dipakai lagi. Jadi memang tidak seterusnya dipakai dari pagi sampai pagi lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, eh, hindari makanan yang kira-kira memberikan tekanan terlalu besar. Boleh makan makanan yang keras yang sekiranya kita bisa gitu ya. Tapi jangan dipaksakan. Misalnya seringkali itu
sengaja membuka tutup botol atau menggigit botol yang keras kayak gitu, itu sebaiknya seperti itu dihindari supaya tidak ada patahan pada area gigi tiruannya. Nah, selanjutnya juga selalu mengecek ya. Artinya ketika ada yang tidak nyaman, gitu, ada yang mengganggu di area gigi tiruan tidak seperti biasanya, lakukan pemeriksaan supaya semakin cepat terdeteksi gitu ada apa. Dan yang paling penting sebenarnya adalah seringkali ketika itu gigi tiruan lepasan, pasien itu lupa melepas di mana, ditutup dengan tisu, terus kebuang. Biasanya seringkali kayak gitu. Jadi pastikan menyimpan di tempat yang tidak memungkinkan untuk terbuang secara sengaja ataupun tidak. Baik dokter. Dokter, ketika gigi hilang, maka kan akan ada rongga di area yang hilang tersebut. Apakah benar jika tidak dipasang gigi tiruan, maka gigi-gigi di sekitarnya itu akan miring menutup rongga itu, dok? Mengapa bisa terjadi? Oke, betul. Jadi ketika ada ruang kosong yang diciptakan karena tadi giginya dicabut misalnya, nah itu gigi akan mengalami pergerakan. Gigi akan mengalami pergerakan ke arah ruang yang kosong itu tadi. Karena memang ada gaya yang bekerja di sana, kemudian tidak ada tahanan gitu. Kalau gigi masih lengkap, saling menahan satu antara lain. Namun ini ada celah gitu ya, sehingga ada gaya yang eh, membuat mereka itu mengalami migrasi ya atau migrasi patologis itu tadi. Jadi yang gigi misalnya gigi antagonis gigi lawannya itu menjadi cenderung turun kalau gigi atas ya, modot dia. Kemudian yang gigi sampingnya itu bisa bergerak ke arah kosong, bisa sampai miring tuh. Jadi memang karena ada gaya yang bekerja di dalam mulut kita, kemudian tidak ada tahanan karena di situ ruang kosong, terjadilah migrasi yang kita sebut migrasi patologis ini. Dokter, ketika orang sudah mengalami dampak dari gigi yang hilang nih dok, dalam jangka waktu yang lama, misalnya bentuk wajahnya sudah berubah, cara berbicaranya juga berubah. Nah, kemudian setelah sekian lama memasang gigi tiruan, apakah perubahan itu bisa pulih seperti sedia kala, dok? Oke, prinsipnya memang kita merehabilitasi sehingga insya Allah itu bisa. Namun perlu diingat bahwa semakin lama kekosongan itu terjadi ya, artinya dibiarkan dalam kondisi yang tidak sesuai, maka akan semakin banyak efeknya, akan semakin banyak pengaruhnya, tidak hanya ke jaringan di dalam mulut saja, namun misalnya ke wajah juga. Sehingga itu akan menentukan hasil akhirnya. Semakin lama ditunda, akan semakin berat case-nya yang berdampak pada pemulihannya akan jauh dari angka 100%. Seperti itu ya. Jadi lebih baik memang eh, tidak lama setelah gigi itu hilang segera diperbaiki, segera direhabilitasi. Baik dokter dan sobat sehat semua, tak terasa kita sudah sampai di penghujung Healthy Talk edisi kali ini. Dokter Citra, untuk menutup Healthy Talk edisi kali ini, dokter bisa memberikan tips atau closing statement mengenai tema kita hari ini, dok. Oke, eh, yang khawatir untuk perawatan gigi sebenarnya itu adalah mudah. Prinsipnya sama, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika kita menunda sesuatu yang bisa diobati atau diperbaiki, ya akan semakin besar biaya yang kita butuhkan, sehingga nanti dampaknya pun akan lebih besar ya. Sebaiknya tetap menjaga kebersihan rongga mulut, ya, menjaga kebersihan gigi dan jaringan sekitarnya, dan jangan sepelekan kehilangan gigi. Baik sobat sehat, itulah pembahasan kita kali ini mengenai pentingnya gigi tiruan untuk mengganti gigi yang hilang. Saya Ahmad Nurosikin selaku host dan Dokter Gigi Citra Amalia Sari selaku narasumber menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa di Healthy Talk edisi berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.